Spotlight yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada Senin pagi. Prabowo bersama dengan rombongan tiba pada pukul 9:35 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua DPR Ahmad Muzani, Menlu Sugiano, Kepala BPIP Yudian Wahyudi Febrian. Jadi memang tampak hadir ya para pejabat ini untuk dapat memperingati upacara dan juga Presiden pun langsung bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ada juga di situ Megawati Soekarno Putri serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan para pimpinan lembaga serta perwakilan dari unsur legislatif. Hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, dan juga Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dimulai dengan lagu kebangsaan, penghormatan kebesaran dan juga mengheningkan cipta. Jadi sangat khidmat ya pemirsa upacaranya kalau kita saksikan di layar kaca Anda. Dan upacara ini pun kemudian dilanjutkan dengan amanat Inspektur Upacara yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita kutip lagi, dalam amanatnya tadi Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai sejarah dan juga slogan semata. Pancasila ini adalah pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita simak, inilah dia pemirsa cuplikan dari pidato Presiden Prabowo Subianto tadi. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Nah pemirsa, Hari Lahir Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang momen bersejarah pada tahun 1945 ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dan juga konsep dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa yang ingat nih? Ini pelajaran PPKN kelas SD banget sudah diajarkan. Ini PPKN banget ya, Febrian zaman itu ya. Bukan PKN ya. Bukan, sekarang tapi PPKN. Sekarang udah berubah betul. Nih, Febrian. Ketahuan deh umurnya ya. Jadi pemirsa, saat itu dalam pidatonya Insinyur Soekarno mengusulkan ada 5 prinsip dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, keutuhan yang berkebudayaan meskipun dicetuskan pada 1945. Peringatan ini ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional secara resmi oleh mantan Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 24 tahun 2016.
Peringatan ini dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia melalui penyelenggaraan upacara bendera. Nah, pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah peringatan Hari Lahir Pancasila yang berada di pusat atau tepatnya ada di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta di Gedung Pancasila. Yang mana pada hari ini Presiden Prabowo Subianto langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, pada pagi hari ini juga tampak hadir ada Presiden yang kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin yang turut hadir. Bahkan mereka tadi, Febrian, setelah peringatan Hari Lahir Pancasila saat memasuki Gedung Pancasila tampak berbicara ataupun berinteraksi dengan yang lainnya, dan ini tampak sangat hangat loh tadi, Febrian. Betul. Jadi memang kehangatannya harus dijaga untuk dapat menjaga kesatuan dan juga keutuhan negara, karena memang kan itulah Pancasila dibentuk atau mungkin tercetus agar dapat menyatukan Indonesia di mana kita beragam suku, bangsa disatukan dalam satu ikrar yaitu Pancasila. Dan inilah visualnya tadi pagi, pemirsa, yang berada di pusat atau tepatnya ada di Gedung Pancasila di Jakarta Selatan yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat, pemirsa, ini kan ketika upacara sedang berlangsung ya. Yang menarik ini juga ketika upacara selesai dilakukan, di mana usai diselenggarakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini ada momen yang unik saat Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hendak ingin pulang. Mereka langsung nih ya diserbu oleh puluhan siswa sekolah dasar yang merupakan peserta upacara. Semuanya sangat antusias mau berfoto, mau bersalaman dengan Presiden Prabowo ataupun dengan Megawati Soekarno Putri. Sangat ramai sekali, Jessica ya. Ini visualnya nih, pemirsa, kita seperti lihat jumpa ya. fans jadinya ya. Betul, jadi kita lihat sama-sama nih, pemirsa, bagaimana Presiden Prabowo ini langsung menyapa anak-anak SD. Bahkan ini dikerubungin ya langsung, Febrian. Tidak hanya menyapa, tapi ini juga ada interaksi atau ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, di situ juga ada Presiden RI yang kelima nih, pemirsa, Megawati Soekarno Putri yang juga turut hadir dan juga, nah, ini dia momen foto bersamanya yang mana anak-anak ini hadir dalam memperingati Hari Lahir Pancasila yang selalu jatuh pada tanggal 1 Juni. Ini pasti momen yang sangat akan dikenang oleh masing-masing anak-anak ini. Kira-kira anak-anak ini mengajukan pertanyaan tidak ya ke Presiden Prabowo Subianto seperti era Presiden Soeharto kan sempat ada ya pertanyaan antara siswa dan juga Presiden. Nah, tapi ini pasti tentunya juga akan menjadi momen yang sangat manis mengingat kalau kita lihat Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati ini sangat akur sekali ya, Jessica ya, sangat ramah tamah dan juga anak-anak pun sangat bahagia melihat kedua sosok ini berada di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa memang keberagaman dan juga kesatuan ini semakin terlihat di momen Hari Pancasila ini, yang artinya kita harapkan bukan hanya terjadi di segi pemimpin bangsa saja, tapi sampai dengan ke lini bawah masyarakat juga harus damai, rukun, tentram dan juga bersatu. Jadi pemirsa, momen ini tuh terjadi saat Presiden Prabowo hendak mengantar pulang Megawati Soekarno Putri keluar gedung nih. Tampak ya pemirsa di visual Anda kalau Presiden Prabowo dan juga Megawati ini menyapa peserta upacara yang merupakan siswa sekolah dasar. Tapi momen langka ini justru diperebutkan nih oleh siswa SD supaya mereka tuh bisa foto bersama. Nah, tapi nggak cuman Presiden Prabowo dan juga Presiden kelima Megawati, ini ada juga Pas Pampres yang tidak langsung melarang para siswa ini untuk menyalam dan juga berfoto bersama. Inilah uniknya dan juga menariknya pada Hari Lahir Pancasila di tahun 2026 ini. Tapi mereka beruntung sih bisa foto dengan dua presiden sekaligus. Dulu waktu Presiden SBY datang ke Lampung, saya juga masih SD ya, itu hanya disuruh berdiri di pinggir jalan aja sambil mengibarkan bendera, nggak sempat bersalaman seperti ini. Ya mungkin ini, generasinya beda ya pendekatannya ya. Semakin dekat nih ya, ini dia visualnya nih pemirsa, betapa serunya anak-anak SD ini yang merupakan peserta upacara foto bersama dengan Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati. Ibu Megawati seperti memberi aba-aba gitu ya, harus begini gitu ya untuk fotonya. Bahkan ada anak-anak kecil juga yang membentuk simbol love dari tangannya. Ini sangat gen alpha ya pemirsa. Di tengah Presiden memang ini benar-benar penampilan yang begitu menarik ya. Semuanya sibuk mau bersalaman, mau bersentuhan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, sampai susah lewat itu Jessica, Pak Presiden ya, dan juga rekan-rekan Pas Pampres pun dengan sabarnya ya mengawal agar tidak terjadi
kericuhan lah di antara anak-anak SD ini ya. Jangan sampai makin SD ricu, soalnya kalau anak-anak ya. Jadi inilah pemirsa ada momen unik kepada hari lahir Pancasila, tepatnya pada tahun ini, 1 Juni 2026. Jadi semangat ya kalau misalnya ngelihat yang adem-adem seperti ini, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia itu juga harus memperingatinya bukan hanya sebagai libur nasional, tapi juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menghafal Pancasila 5 sila saja, tapi juga intisarinya dan juga visi misi dari Pancasila itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.